Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Terakhir 2 bulan yang lalu masuk pada babuz zuhdi wal wara'i. Babuz zuhdi wal wara'i, bab tentang zuhud dan wara'. Kita telah sampaikan makna dari zuhud serta wara', yakni tanawwa'at ibaratus salaf wal ulama alladhina ja'u min ba'dihim fi tafsir az-zuhdi ala aqwali katsiratin jidda, yakni pembahasan atau pengertian tentang zuhud ini tanawwa'at, beragam pemahaman di kalangan ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama baik dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, alladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ala aqwali katsiratin jidda, kepada perkataan atau pengertian yang sangat banyak sekali, sehingga pada hasilnya atau kesimpulannya, kata Syekh di dalam bukunya ini, anna az-zuhda insirafi 'anir raghbati fi syai'in ila ma huwa khairum minhu, bahwa zuhud itu seseorang meninggalkan sesuatu untuk perkara yang lebih baik, perkara yang lebih baik darinya. Wa huwa az-zuhdu fima yushghilu 'anil akhirah, dan zuhud juga adalah yushghilu 'anil akhirah, bagaimana orang menyibukkan dirinya untuk kehidupan akhiratnya, ya. Jadi zuhud, kata beliau, yushghilu 'anil akhirah, orang menyibukkan dirinya untuk urusan akhirat. Minaz zuhdi fid dunya, zuhud terhadap dunia, wa syu'uniha, dan bentuk-bentuknya. Apa itu? Ar-raghbatu fil akhirah wal i'dadi laha, bagaimana kita hidup di dunia ini selalu raghbah, selalu berharap untuk kebaikan dunia, sehingga apapun yang kita miliki di dunia ini itu berorientasi untuk akhirat, ya. Kita punya keluarga, bagaimana keluarga ini berorientasi akhirat. Kita punya pekerjaan, punya bisnis, usaha, ya, dititipin harta oleh Allah, anak, apa saja yang Allah berikan kepada kita berupa dunia, bagaimana dia berorientasi akhirat, bertujuan akhirat. Wal i'dadi laha, dan zuhud adalah orang yang senantiasa i'dad laha, bersiap-siap untuk hidup di hari akhir. Wa yudkhilu fi dzalika az-zuhdi fil harami wal makruhati wa ba'dil mubahati allati qad tushghilu 'anil akhirah
wal qiyami bil a'mali as-salihah. Di antara makna zuhud kata beliau, bagaimana seseorang itu meninggalkan perkara haram. Ya. Meninggalkan perkara haram. Juga al-makruhat. Bukan hanya soal perkara haram yang dia tinggalkan. Apa saja yang tidak disukai, al-makruhat. Makruh itu secara hukum dikerjakan, dibenci, ditanggalkan lebih utama, yaitu makruh. Adapun mubah, ya, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berpahala. Ya. Jadi zuhud kata beliau meninggalkan perkara haram dan perkara makruh, bahkan wa ba'dhal mubahat, perkara-perkara yang mubah juga dia tinggalkan. Ya. Jika itu tidak ada faidahnya untuk hari akhir. Jadi apa saja yang mubah? Sebab kadang-kadang kita ini, Pak Bu, yang Allah muliakan, memang tidak berdosa. Memang bukan perkara yang haram dikerjakan. Akan tetapi menyibukkan diri dengan perkara mubah. Habis waktu dengan perkara mubah. Yang dikerjakan tidak berpahala, ya, ditinggalkan juga tidak berdosa. Sehingga kata ulama Syekh Muhammad At-Tuwaijiri dalam kitabnya Aqidatul Muslim, ya, perangkap-perangkap syaitan, cara-cara syaitan menyesatkan hamba Allah. Yang pertama, bagaimana orang itu dibikin murtad oleh syaitan. Kalau syaitan tidak bisa membuat orang murtad, orang itu akan dijerumuskan kepada perkara syirik. Jika orang itu tidak terjatuh kepada perkara syirik, syaitan tidak berhasil, maka bagaimana orang itu, ya, terjatuh pada perkara bid'ah. Ya. Dia bukan orang yang murtad dari Islam, dia bukan pelaku syirik, tetapi orang itu sibuk dengan perkara bid'ah. Andai syaitan juga tidak bisa menjerumuskan orang pada perkara bid'ah, maka syaitan tidak berhenti. Orang itu akan terjerumus pada dosa-dosa besar. Ini menunjukkan apa? Bahwa bid'ah itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ya. Maka kata ulama, berapa banyak orang yang tadinya pelaku maksiat, dia tersadar, bertaubat kepada Allah, sehingga dia lebih baik daripada sebelum dia berdosa. Jadi orang pelaku dosa itu bisa cepat taubatnya, karena dia sadar kalau itu dosa. Yang berat perkara bid'ah. Orang tidak sadar kalau dia terjerumus pada perkara bid'ah. Bahkan dia membenarkan apa yang dia lakukan. Ya. Dia membenarkan, ini kata siapa ini bid'ah? Mana larangannya? Sebab kadang-kadang ada prinsip yang salah di sebagian umat Islam. Selama tidak ada larangannya, maka tidak apa-apa. Itu prinsip salah dalam agama. Kalau urusan ibadah, Bapak Ibu, yang ditanya itu bukan mana larangannya. Yang diminta itu mana dalil yang menyuruh orang beribadah. Sebab asal ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadati haram. Illa ma dalla dalilu ala ibahatih. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ya. Mana ada larangannya? Nggak ada larangan dari Nabi. Ulama juga nggak ada yang larang. Nah, itu keliru. Jadi perangkap ketiga bid'ah. Baru keempat dosa besar. Ini menunjukkan kata ulama bahwa bid'ah itu lebih besar dosanya daripada berjudi, berzina, ya, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Jika syaitan tidak berhasil menjerumuskan orang pada perkara dosa besar, maka syaitan tidak berhenti.
Dia akan mengarahkan hamba Allah kepada perkara dosa kecil. Ya. Jika juga syaitan tidak berhasil menjerumuskan orang beriman pada dosa-dosa kecil, maka orang itu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang makruh. Dia tidak berdosa, tapi tidak disukai oleh Allah. Itu makruh. Ya. Jika syaitan juga tidak berhasil menjerumuskan orang pada perkara makruh, maka orang itu akan disibukkan kepada perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Main HP itu mubah. Selama tidak ada foto haram, tidak ada video haram, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah, mubah-mubah saja. Tetapi habis waktu 2 jam pada perkara mubah. 2 jam tidak dapat pahala. Itu kerugian besar. Oleh karena itulah, orang yang zuhud itu, dia tidak akan melakukan perkara mubah kecuali ada manfaatnya. Ya. Ada faidahnya untuk akhiratnya. Nah, ketika mereka mengerjakan perkara-perkara mubah itu, maka mereka akan berharap sebagaimana mereka berharap dari ibadah. Kata Mu'az ibn Jabal, tidaklah aku tidur kecuali saya berharap dari tidurku seperti apa yang saya harapkan saat saya sholat malam. Apa yang diharapkan orang ketika sholat malam? Ya ridho Allah, ya pahala. Maka ketika saya tidur, kata Mu'az bin Jabal, saya berharap dari Allah pahala. Sebagaimana saya berharap pahala ketika sholat malam. Coba bayangkan. Kita sholat malam, anggap saja 2 jam. Itu jarang sekali orang sholat 2 jam. Ya, mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Anggap saja 2 jam. Sekarang tidur jam 11, sudah lambat. Ya, mungkin ada orang yang tidur jam 10. 11, 12, 23, ya. Jam 11, 23, 24, 00, 1, 2, 5 jam dia tidur. 5 jam itu mubah. Mu'az bin Jabal berniat kepada Allah. Bagaimana perkara yang mubah dapat pahala. Subhanallah. Bagaimana kita mengerjakan perkara yang mubah dapat pahala? Maka lebih baik kita tidak tidur, ya, daripada tidur tidak dapat pahala. Itulah orang yang zuhud. Main HP, kita punya media sosial, punya Facebook, punya TikTok, punya apa lagi? Itu mubah-mubah saja karena dia termasuk urusan dunia. Ya, urusan dunia itu semua mubah. Kecuali ada dalil yang melarang. Ya, beda dengan ibadah tadi, Pak, konsep. Jadi ini kaidah agama yang harus tertanam dalam diri kita. Prinsip ibadah itu asalnya apa? Haram. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Adapun prinsip dunia, urusan dunia itu mubah. Kecuali ada dalil yang melarang. Sekarang kita main HP, ke WhatsApp, ya, IG, TikTok, Facebook, itu semua mubah. Berapa jam kita main HP sehari? Ya, nggak apa-apa, yang penting saya tidak dosa. Benar kau tidak dosa, tapi habis waktumu dengan tidak dapat pahala. Sia-sia umurmu dengan perkara mubah. Maka saya menulis bagaimana media sosial kita mendulang pahala darinya. Ya. Kita bikin status. Ya. Kita tulis di Facebook apa? Bagaimana yang orang kalau baca kita dapat pahala. Ya. Orang kalau baca tulisan kita dapat pahala.
Tadi saya minta sama hamba Allah, sampai tadi sore belum ada belum ada player kajian ini. Saya minta untuk dibikin. Ini saya yakin karena Allah. Di antara sebab datang banyak, bisa jadi sebab karena dapat info dari poster, dari player. Ya, dari poster yang terkirim. Ya, saya bisa membedakan kalau tidak ada poster dengan ada poster. Ya. Kirim poster itu kan mubah saja. Nggak dikirim juga nggak dapat pahala. Tapi kalau kita kirim niat karena Allah, banyak yang datang, maka yang bikin poster, yang kirim poster-poster kajian, dia akan dapat pahala. Karena itu, orang yang zuhud meninggalkan perkara mubah jika tidak ada pahala di dalamnya. Ya. Bahkan kemarin saya sampaikan di Masjid Asy-Syuhada, orang seperti ini dia akan termasuk orang masuk surga tanpa hisab. Kemarin saya dikoreksi oleh Pak Rizky, surah apa kemarin itu? Surah Fatir ayat 32. Ya. Kemarin saya kajian di Masjid Asy-Syuhada, model-model orang yang masuk surga. Ada yang masuk surga mampir dulu ke neraka. Ada yang masuk surga prosesnya berat, walaupun tidak mesti mampir ke neraka, tapi berat prosesnya. Orang-orang kaya, para pejabat, ya, para penguasa, itu berat proses masuk surganya, walaupun pada akhirnya masuk surga. Yang kedua, ada yang masuk surga dengan proses yang ringan. Itu disebut dengan hisab yang ringan. Maka kita ajarkan doa sebelum salam, Allahumma hasibni saban yasira. Nah, yang ketiga, ada orang masuk surga tanpa proses, tanpa hisab. Siapa mereka? Tafsir Ibnu Katsir Fatir 32, orang-orang yang meninggalkan perkara mubah jika tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya. Tidur apa manfaatnya? Untuk akhirat nggak ada. Olahraga apa manfaatnya untuk akhirat? Nggak ada. Lebih baik kita tidak olahraga, lebih baik kita tidak tidur. Nah, sekarang kalau saya tidur, saya bisa sehat. Kalau saya makan, saya bisa bertenaga. Maka tidaklah saya tidur kecuali saya berharap dapat pahala dari Allah. Maka lebih baik kita tidak tidur daripada tidak dapat pahala. Lebih baik kita tidak makan daripada tidak dapat pahala. Untuk apa kita olahraga? Saya olahraga karena saya ingin sehat. Ketika saya sehat, saya kuat sholat malam. Maka olahraga itu dapat pahala. Itulah diantara makna zuhud, kata Syekh. Ya. Wa ba'dil mubahati allati qad tushghilu anil akhirah. Perkara-perkara mubah yang kita habis waktu dengannya. Contoh tadi, ya, kita bermedia sosial, habis waktu kita, ya, habis waktu kita main HP, ya, olahraga, habis waktu, ya, jalan, sepedaan, nge-gym, habis waktu. Tapi kalau kita mengerjakannya untuk akhirat kita dapat pahala. Ya, tidur tadi saya contohkan, 5 jam kita tidur semalam kurang lebih. Kalau tidak diniatkan untuk akhirat, terbuang waktu kita 5 jam. Bukankah hal yang pertama ditanya oleh Allah di hari akhir? Sebelum kaki kita melangkah ke surga atau ke neraka, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Apa hal pertama yang Allah tanya kepada kita? Tentang waktu kita. Ya. Tentang waktu. Dari 4 perkara yang Allah tanya, yang pertama, waktu, bagaimana kita menghabiskan. Yang kedua, ilmu, bagaimana kita memanfaatkan. Yang ketiga, anggota tubuh, bagaimana kita menggunakan mata, bagaimana kita menggunakan telinga, dan seterusnya. Yang keempat, harta. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Dari 4 ini, pertama yang akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Maka saudara, jangan habiskan waktu kita pada perkara mubah. Ya, tidak apa-apa kita habiskan jika kita niatkan untuk akhirat.
wa la yamna'u dzalika al-'amalu lid-dunya yattaqiya bihi 'ala ta'atillah. Maka kata Syekh, tidak apa-apa kita menyibukkan diri ya untuk urusan dunia, tetapi tujuannya ala ta'atillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghna amma fi aidin nas bil bai'i wasyira' waz-zira'ah was-sina'ah wa nahwa dzalik. Termasuk kita ya menyibukkan diri dengan berniaga, ya, jual beli, ya, kemudian bisnis, bekerja. Itu niatkan semua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin bisyartin, tapi ada syaratnya kata Syekh. Alla tusghiluhu hadhihi al-umur 'anil i'da'il akhirah. Tapi jangan kita beralasan kerja ibadah. Ya. Jual beli ibadah, olahraga ibadah. Dia menjadi tidak ibadah kalau melalaikan ibadah inti. Kenapa kau tidak sholat berjamaah? Saya rapat dengan pimpinan. Bukankah bekerja itu bagian daripada ibadah? Maka tidak apa-apa saya sholat berjamaah. Karena kerja adalah ibadah. Itu keliru. Kenapa kau tidak berhenti sholat berjamaah? Saya kerja, saya ngantar penumpang. Maka saya undurkan. Karena saya berniat dapat pahala dari bekerja. Maka kata Syekh, ini perkara yang tidak boleh. Ya. Wa yakunu qalbahu zahidan fiha ragiman fima indallah. Yaqulu Ibnu Jalla, az-zuhdu huwa an-nadharu ila ad-dunya bi'aini az-zawal. Subhanallah. Ya. Dikutip oleh Syekh Fauzan dari ungkapan Ibnu Jalla, az-zuhdu huwa an-nadharu ila ad-dunya bi'aini az-zawal. Kita harus memandang bahwa dunia ini akan pergi dari kita. Jadi orang zuhud itu bagaimana kita memandang dunia ini akan berpisah dengan kita. Sebanyak apapun, dia tidak akan selamanya dengan kita. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah katakan, ya, surah Al-An'am ayat 94, ya, surah Al-An'am ayat 94. Ini ayat luar biasa. Apa kata Allah? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Bagaimana kalian diciptakan? Seperti itulah kalian akan dikembalikan di hari akhir. Apa itu? Sendiri-sendiri. Ada orang. Kita brojol keluar dari perut ibu kita sendiri. Kalaulah ada yang kembar juga sendiri-sendiri. Gak langsung keluar dua-duanya. Seperti itu kita akan dikembalikan di hari akhir. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Semua yang pernah ada bersama kalian di dunia, kalian tinggalkan di belakang kalian. Kecuali kalian berangkat ke alam barzakh sendiri. Sendiri. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini luar biasa. Mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang di hari akhir, kata Nabi, apa yang dia cari? Mali katanya. Yang ditafsir Ibnu Katsir, mali, hartaku. Apa kata Allah, Pak, Bu? Hartamu itu hanya 3 saja. Kamu nggak punya selain yang 3. 3 itu apa? Apa yang kamu makan ujungnya jadi kotoran, itulah hartamu. Ya, tadi kita sebelum berangkat mungkin ada yang makan. Itulah harta kita. Tapi besar kemungkinan kita akan mencari tempat
Kemana dia dibuang? Ya. Yang kedua, kata Allah pada orang ini dalam tafsir Mukatsir, hartamu yang kedua itu apa yang kamu pakai? Apa yang kamu pakai? Ujungnya lusuh, rusak. Inilah harta saya, baju saya. Ini harta saya, peci. Ini harta saya, celana saya. Ya, saya punya harta motor. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum punya rumah. Ya, masih numpang sama istri. Ya, bapak-bapak semua mungkin sudah punya harta, semua punya rumah. Ya, itulah harta kita. Tapi pada akhirnya dia akan rusak. Ya, kalaulah dia tidak rusak, tidak lusuh, dia berubah menjadi harta waris. Tidak sedikit adik kakak berantem karena soal harta waris. Ya, itu kata Allah. Ya, hartamu itu apa yang kamu pakai? Ya. Apa yang kamu pakai? Yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa yang kamu makan, ujungnya akan kamu buang. Tempat cari toilet, cari apa? Karena udah kenyang. Yang kedua, apa yang kamu pakai? Ujungnya rusak, lusuh. Kalaulah tidak rusak, jadi harta waris. Berubah jadi harta anak. Ya. Nah, yang ketiga, 1, 2 hilang. Ketiga kata Allah, tafsir Ibnu Katsir surah apa tadi? Al-A'raf, apa yang kamu infakkan itulah hartamu kekal bersamamu. Dia tidak akan pernah hilang. Apa yang kamu sedekahkan itulah hakikat hartamu. Dia tidak akan pernah hilang. Ya, dia akan membersamaimu di kubur, di mahsyar. Dia akan datang menjadi awan yang sangat tebal di hari akhir nanti. Jadi nanti, Pak, di padang mahsyar ada segumpal awan tebal. Tebal sekali. Dan ketebalannya itu bergantung kepada seberapa banyak yang kita keluarkan. Semakin banyak yang kita keluarkan untuk sedekah, semakin tebal dia. Apa guna, apa manfaat awan itu? Nabi katakan, innal abda tahta zilali sadaqatih. Seorang hamba di hari akhir di bawah naungan sedekahnya. Ya. Mali, hartaku. Kata Allah, hartamu itu ada 3 saja. Gak lebih dari itu. Ya. Apa yang kita makan, ujungnya jadi kotoran. Apa yang kita pakai lusuh, rusak. Dan apa yang kita sedekahkan, dialah kekal bersamamu. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Az-zuhdu huwa an-nadharu ila dunya bi'aini az-zawal. Pandanglah dunia bahwa dia akan zawal, dia akan pergi, dia akan pindah darimu. Engkau tidak akan selamanya bersama apa yang kau miliki. Litusaghira fi 'ainaika. Agar apa? Kita memandang sesuatu. Agar kita melihat, memandang bahwa dunia ini kecil. Ya, dunia ini remeh. Dunia ini bahkan bukan sekedar remeh, terlaknat. Ya, ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Dunia itu semua terlaknat dan seluruh apa yang ada di dalamnya terlaknat. Kecuali dunia diisi dengan loyal kepada Allah, zikir dan mengajarkan kebaikan. Barulah dunia menjadi terpandang. Itu saghira 'ainaika. Fayusahhilu 'alaika al-i'rad 'anha. Agar engkau benar-benar memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadamu berupa dunia ini, ya, untuk bersiap menuju kehidupan yang tidak akan pernah zawal, kehidupan yang tidak akan pernah hilang, yakni kehidupan sesudah nanti di hari akhir. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa qala ba'du salafi, ulama-ulama salaf berkata, sebagian katanya, kata Syekh, az-zuhdu
Uzuful qalbi 'anid dunya bila takallufin. Zuhud itu bagaimana kita tidak terbebani oleh dunia. Ya, bagaimana kita tidak takalluf, tidak terbebani oleh dunia. Kata guru saya, ada orang beli baju baru, ya. Lalu baju barunya itu kena tinta. Ya. Kalau dia terlalu cinta kepada baju barunya, dia akan berpikir macam-macam tentang tinta yang mengenai bajunya. Padahal yang kena tinta hanya bagian kecil, masih banyak yang belum kena tinta. Ya. Orang punya dunia hilang sebagian kecil, maka susah tidur. Karena hilang dunia sebagian kecil darinya, padahal masih banyak yang ada pada dirinya. Takalluf, dia terbebani oleh dunia. Ya. Karena itulah ini memang berat pembahasan. Apalagi kita yang masih muda-muda, Pak. Yang masih pingin punya ini, masih pingin punya itu. Berat. Ya. Makanya selalu kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa la taj'al fi qalbi. Ini doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku ya Allah. Jangan jadikan dunia di hatiku. Subhanallah. Ini doa Abu Bakar. Kalau dunia di tangan, dipegang, mudah dilepas. Lepas, gak pikir. Tapi kalau dunia masuk ke hati, susah melepasnya. Dan begitu lepas, dipikir. Susah tidur. Ya, nah dunia masuk ke hati. Ya. Makanya ada orang, Pak, nggak bakal saya maafin. Kenapa? Hati saya terlalu sakit. Saya masih ingat gimana dia zalim kepada saya. Sampai kapanpun nggak bakal saya maafin. Karena dimasukin ke hati. Makanya ada istilah, jangan, tidak usah masukin ke hati. Itu doa Abu Bakar. Ya, subhanallah. Sekali lagi kita yang masih muda-muda ini berat, Pak. Mungkin kalau sudah 50, 60 ke atas, mungkin orientasi akhiratnya sudah sangat kuat, ya. Kan nasihat buat kita yang masih 40, yang masih 45 atau mungkin 50, ya. Kita harus paham betul bahwa kita jangan sampai terbebani. Wasu'ilal Imam Ahmadi, Imam Ahmad ditanya, ulama salaf, ya. Anir rajuli yakuna ma'ahu 1000 dinarin hal yakunu zahida? Qala na'am. Imam Ahmad ditanya, orang yang memiliki harta 1000 dinar. Ya. 1000 dinar. Berarti miliaran kurang lebih. Kata orang ini kepada Imam Ahmad, orang itu layak enggak disebut zuhud? Ya. Mungkin enggak orang kaya zuhud? Kurang lebih begitu pertanyaan. Mungkin enggak rumahnya mewah dia bisa zuhud? Mungkin enggak ya dia ini punya kendaraan dia bisa zuhud? Mungkin tidak dia punya usaha di mana-mana dia bisa zuhud. Apa jawab Imam Ahmad? Naam, dia bisa zuhud. Ala syaritah, dengan syarat, ada syaratnya kata Imam Ahmad. La yafrah idza zadat. Subhanallah. Jangan sampai dia merasa hebat, merasa berbangga ketika harta itu bertambah. Idza zadat. Jangan dia merasa hebat lalu kemudian dia sombong, dia berbangga diri karena hartanya bertambah banyak. Bisnisnya semakin maju, ya, dia sombong, dia bangga diri. Wala yuzin idza naqasat. Subhanallah. Dan jangan sedih ketika hartanya berkurang. Itu zuhud luar biasa. Apa artinya? Ternyata zuhud itu tidak selalu datang dari orang miskin, ya. Berpakaian lusuh, berpakaian compang-camping, itu bisa jadi dia nggak zuhud. Bisa jadi zuhud itu datang dari orang kaya, dari pengusaha sukses. Ya, kalau dia seorang penguasa yang hebat, tetapi ada syaratnya kata Imam Ahmad. Apa syaratnya tadi? Ketika kesuksesanmu bertambah, engkau tidak akan
sombong, engkau tidak bangga diri. Dan ketika hartamu berkurang, kesuksesanmu mulai menurun, engkau tidak sedih. Ini ungkapan Imam Ahmad. Bagaimana orang kalau punya uang miliaran? Ya, mungkin nggak dia zuhud? Ditanya kepada Imam Muhammad. Naam, iya, dia bisa zuhud, tapi ada syaratnya. Ketika kesuksesannya bertambah, dia tidak sombong. Dan ketika kesuksesannya menurun, hartanya berkurang drastis terus, dia tidak akan apa? Dia tidak akan bersedih. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Taimiyah ini sekarang lagi sedang rame-ramenya namanya disebut. Ya, karena ada anak muda yang ya mungkin sekedar tahu saja, barangkali ada yang ikut, ya mengatakan Ibnu Taimiyah ini bukan ulama salaf. Ya, ini ulama hebat, dipenjara kurang lebih 7 kali. Ya, bahkan sampai meninggal di penjara. Dan meninggalnya itu sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada anak muda jauh di bawah umur kita menyerang Ibnu Taimiyah. Ya, dengan mengatakan 7 tahun kuliah di Mesir dan sebagainya. Tapi itu sekedar anu saja ya. Karena memang sekarang sedang rame, sedang viral nih nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, az-zuhdu, zuhud itu adalah ar-raghbatu fima la yanfa' fid daril akhirah. Zuhud adalah engkau meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk hari akhir. Ya. Maka selama tidak ada manfaatnya untuk kehidupan hari akhir, ditinggalkan. Apa saja? Ya. Apa saja yang tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Itulah zuhud. Wa qala Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taimiyah, hadza min ahsani ma qila fi zuhdi. Dan ini menurut saya sebaik-baik ungkapan, sebaik-baik penjelasan tentang makna zuhud, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hari akhir. Wal muradu bidzalika fudulul mubahi allati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Ya. Jadi jangan sampai kita sekali lagi menyibukkan perkara yang mubah. Ya. Tapi jika dia bermanfaat untuk akhirat, tidak apa-apa. Amma ma yanfa'u fid daril akhirah, fazuhdu fihi laysa minad din. Bal sahibu dakhili fi qawlihi ta'ala, Allah berfirman pada surah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan sampai kita perkara yang mubah dalam urusan makanan kita tinggalkan. Ya, padahal itu tidak diharamkan oleh Allah. Kan ada di tempat-tempat tertentu, ya, kalau makan ini nanti pamali, kalau makan ini nanti bahaya terhadap keturunan, bahaya terhadap keluarga. Itu tidak termasuk makna zuhud. Bahkan itu termasuk perbuatan haram. Ya, mengharamkan sesuatu yang hukumnya mubah, meninggalkan sesuatu dalam urusan makan, ya, karena dianggap akan membawa sial, akan berbahaya terhadap kehidupan, ya, maka itu perkara yang terlarang. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, adapun yang kedua, yakni al-wara', ya, setelah zuhud, Ibnu Hajar menyambung dengan wara'. Apa itu wara'? Sama, al-wara'u ala iddati aqwal. Wara' juga mengandung beberapa
pemahaman, beberapa perkataan. Kesimpulannya kata beliau, kata Syekh Fauzan, annal wara'a yakunu fil mushtabahat, fil mushabbahat atau fil mushtabihat allati qad yakunu fiha haramun aw makruh. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, apakah haram atau halal. Nah, itulah yang disebut dengan syubhat. Ya, sekarang ini kita hidup zaman syubhat banyak sekali. Ya. Nah, kalau belum jelas hukumnya, maka kita kedepankan ditinggalkan. Khawatir memang dia haram. Jadi itu makna wara', meninggalkan sesuatu yang hukumnya belum jelas, ya. Qad yakunu fi haram atau makruh. Haram atau makruh. Contoh Pak, mohon maaf, tentang rokok. Mohon maaf kalau masih ada yang rokok. Banyak yang berpendapat rokok itu haram. Tapi banyak juga yang berpendapat rokok itu hukumnya makruh. Nah, orang yang wara, dia tidak mau ngerokok. Meskipun dia yakin rokok itu tidak haram. Ya. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan memang haram. Ya. Kalau saya sendiri mengatakan rokok haram. Dengan pendapat-pendapat, dengan dalil-dalil yang kita yakini. Tapi tidak sedikit yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Ya kalau makruh, kalau kau mukmin sejati, kau mukmin yang benar, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena khawatir jangan-jangan memang benar-benar haram. Itulah makna wara'. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti saya berpendapat makruh. Saya sendiri mengikuti pendapat-pendapat bahwa rokok itu hukumnya haram sebagaimana fatwa-fatwa ulama, ya. Wa yaktafi fima lahu bani wajhi hirsan ala salamati dini. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin menyelamatkan agamanya. Ya, kan belum jelas haramnya, nggak apa-apa. Itu bukan pilihan. Ditinggalkan saja, khawatir itu haram. Tujuan utamanya menjaga agama, ya, menjaga agama. Qala Sufyan ats-Tsauri, ulama tabi'in berkata, "Ma ra'aitu ashal minal wara'i ma haka fi nafsik fatruk." Apa-apa yang membuat hatimu gundah, haram apa enggak? Haram apa enggak? Maka lebih baik ditinggalkan. Itu lebih selamat, ya. Itu lebih selamat. Wa qala ba'du salafi, ulama-ulama salaf berkata, la yablughul 'abdu haqiqatu taqwa hatta yada ma la ba'sa bih hadran mimma bihi ba'sun. Subhanallah, ya. Qala ba'du salafi, ulama-ulama salaf tempo dulu sebagian berkata, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba katanya tidak akan mencapai predikat takwa yang sebenarnya. Saya ulangi, seseorang tidak akan berada pada level takwa yang sebenarnya hatta yada'a, sampai dia meninggalkan ma la ba'sa bih, sesuatu yang dianggap tidak apa-apa. Ya. Hadran mimma bihi ba'sun. Karena dia takut jangan-jangan ini ada apa-apanya. Ya. Kata si anu enggak apa-apa. Oh, kata dia apa-apa. Maka kita akan menjadi orang yang takwa seutuhnya sampai kita meninggalkan sesuatu yang belum jelas. Ya. Contoh ini saya sering sampaikan. Ketika kita berada di rumah sakit, memberi uang tips kepada siapa ini? Kepada perawat. Itu kan bahaya. Ya. Padahal kemarin saya pulang ceramah dari Blok M, ada tulisan besar di Kementerian apa itu, di sebelah tendean. Simpan saja uangmu, jangan kau berikan ke tukang parkir. Karena kami tidak menerima tips. Itu di layar besar tertulis. Kemarin hari Selasa sempat saya lihat.
Ya, sama. Ya, ngasih uang ke yang jelas-jelas dia sudah bergaji. Ya, tapi ini sudah dianggap apa? Sudah dianggap biasa. Nah, kita meskipun sudah dianggap biasa, jika jelas itu terlarang, ya kita harus tinggalkan. Saya sering katakan contoh dalam masalah bengkel motor, bengkel mobil, yang jelas dia punya gaji dan sebagainya, maka kita tinggalkan semua. Khawatir itu masuk dalam perkara syubhat. Ya, jadi saya ulangi, kalian katanya, saya, kita semua tidak akan sampai pada level takwa yang sebenarnya sampai kita meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas, sampai jelas kedudukannya. Sampai jelas kedudukannya. Azan, Pak. Ya, demikian kajian kita, mohon maaf ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita bulan depan masuk pada hadis pertama, pada babu ma jaa fi fadli tarki syubhat, ya. Jadi banyak Pak contoh-contoh yang hukumnya itu di masyarakat abu-abu, ya. Karena dia masih abu-abu, kita harus tinggalkan, ya. Kata dia nggak apa-apa, ya. Kata dia kok nggak boleh. Mukmin yang benar tinggalkan. Mukmin yang benar tinggalkan sampai jelas kehalalannya. Ya, selama tidak jelas, itu besar kemungkinan jatuh pada perkara haram. Nah, itulah yang disebut dengan syubhat. Dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita, terutama para pegawai yang kerja di instansi dan sebagainya. Ya, barakallahu fikum. Demikian kajian kita. Kita mengkaji ini saya ambil dari beberapa kitab. Syarah Bulughul Maram, di antaranya Minhatul Alam dan Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.